Nah, ini adalah segmen 3 ya, Waterfront City Pangururan atau lokasi utama dari Waterfront City Pangururan atau air mancur menari ya. Jadi air mancur menari di sini loh. Ya, pusatnya ya. Teman-teman ya. Oke, baik guys, kita kembali lagi guys. Kita akan melanjutkan perjalanan dari kantor Bupati Samosir menuju kompleks perkantoran Parbaba. Nih, kita akan menuju pintu keluar guys. Oke. Tempatnya memang asri lah, banyak pepohonan kan guys. Jadi kita udah keluar, kita menuju kembali ke jalan Dr. Hadrianus Sinaga menuju kota Pangururan. Oke, tetap ikuti terus perjalanan kita sampai di kompleks perkantoran Parbaba Samosir. Ya, untuk sekedar informasi nih guys, ini kalau kota Pangururan ini kan guys, ini salah satu kota yang padat penduduk ya, padat penduduk untuk di Kabupaten Samosir ya, karena ini adalah ibu kota Kabupaten Samosir ya. Inilah kota Pangururan, ini namanya. Kita sudah masuk di kawasan Onan Baru Pangururan ya. Jadi di sini ada kebiasaan ya, kebiasaan di kota Pangururan ini. Ini adalah salah satu kawasan pasar ya, pasar terbesar di Samosir ya. Jadi di pasar ini sebenarnya hampir mirip kayak di Jakarta ya, ada namanya Pasar Rebo gitu ya, Pasar Minggu atau Pasar Senen gitu. Jadi kalau di sini pasarnya sampai sekarang tetap dilestarikan ya. Jadwalnya itu setiap hari Rabu. Jadi ini pasar Rabu ya sebenarnya. Atau dibilang ini adalah Onan Pangururan ya. Hari Rabu itu adalah hari Onan bagi masyarakat Pangururan khususnya. Dan umumnya itu Onan terbesar di Kabupaten Samosir. Jadi bisa dari seluruh kecamatan ini kumpul ya, kumpul, bisa sambil belanja, bisa sambil bertemu dengan sanak saudara. Jadi kesempatan ini dibuat untuk bisa berkumpul bersama keluarga maupun kerabat ya, kerabat. Jadi tidak hanya fungsi sebagai pasar saja sih sebenarnya. Selain pasar untuk tempat orang berjual beli, juga bisa jadi salah satu media untuk orang bisa bertemu ya, sanak saudara, kerabat ya, bercengkrama, jalan-jalan. Ada juga istilahnya kalau di sini bisa sambil wisata belanja ya, apalagi khususnya untuk ibu-ibu. Nah, ini kita sudah memasuki kompleks Waterfront City Pangururan ya. Ini adalah paroki, kompleks paroki. Kemudian ini adalah kompleks Hotel Dainang ya, Hotel Dainang. Ini Jalan Putri Lobian ya guys. Ini namanya Jalan Putri Lobian. Disinilah. Nah, ini adalah segmen 3 ya, Waterfront City Pangururan atau lokasi utama dari Waterfront City Pangururan atau air mancur menari ya.
Jadi air mancur menari di sini loh, dia pusatnya ya, kawan-kawan ya. Bisa dilihat ya, di sini juga menjadi salah satu destinasi utama yang sangat difavoritkan oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara saat ini. Oke guys, kita ini akan memasuki Simpang 4 Pangururan atau Simpang Gereja Bolon Pangururan ya, Gereja AKBP Bolon. Nah, kalau ini ke kiri dari kota Pangururan, kalau ke kiri itulah jembatan Tanah Ponggal ya. Kalau gerejanya berada di sebelah kanan, tepat di simpangnya ya. Oke, jadi kita lurus menuju arah Tomok, Simanindo, Pantai Pasir Putih Parbaba, tapi tidak sampai di sana karena kita akan menuju ke kompleks perkantoran Parbaba Samosir ya. Jadi sekedar informasi sih guys. Jadi kalau di kompleks perkantoran Parbaba itu ada beberapa kantor di sana. Memang pada awalnya ada rencana untuk memindahkan kantor bupati ke kompleks perkantoran Parbaba. Jadi itu memang areanya, kawasannya disiapkan khusus untuk kompleks perkantoran ya. Tapi pembangunannya belum rampung semua. Jadi hanya beberapa dinas yang ada di sana. Salah satunya itu adalah ya, kalau tidak salah ya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir, Dinas Kopnakerindak, namanya Kopnakerindak atau Koperasi Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan. Nah, satu dinas itu ya. Dan UMKM ya. Kemudian ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian di sana juga ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir. Kemudian ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya. Kemudian ada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Samosir. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir. Kemudian Kantor Kesatuan Bangsa atau Kesbangpol ya, Kabupaten Samosir. Kemudian Kantor Perlindungan Anak dan Perempuan dan Keluarga Berencana ya, di situ. Kemudian ada juga bagian dari Kopnakerindak UMKM, itu ada di sana BLK ya, BLK yang dikepalai oleh Kepala UPT ya. Nah, di sana. Jadi ada beberapa dinas ya. Kemudian di sana juga ada, sudah selesai ini bangunan untuk kantor kejaksaan yang baru. Ya, kita sudah melewati Simpang Polma ya guys. Kita menuju Lumban Suwi-Suwi Toruan guys ya. Ya, tetap temani kita terus sampai kita nanti di kompleks perkantoran Parbaba Samosir ya.
Ini kita memasuki Desa Lumban Suisi Toruan ya. Kita akan memasuki terlebih dahulu. Kita masuk di nama daerahnya sih namanya Lumban Manik ya guys. Ya ini Lumban Manik, sudah di Lumban Manik kita ya guys. Tidak berapa lama lagi kita akan sampai di kompleks perkantoran Parbaba ya guys. Ini adalah salah satu gedung kantor dari salah satu partai politik ya guys. Oh, sudah tidak berfungsi lagi sepertinya jadi kantor partai politik itu guys. Oke, inilah suasana Desa Lumban Suisi Toruan. Guys, pernah dengar Kampung Pulau Sutaraja kan? Nah itu letaknya di desa ini guys, di Desa Lumban Suisi Toruan guys. Jadi nanti kita akan explore ya. Kita akan explore bagaimana seruan ya, seruan di Kampung Pulau Sutaraja dan ini foto-fotonya. Oke. Oke, itu dia simpang Kampung Pulau Sutaraja yang kita bilang tadi ya guys. Iya. Nah ini kita ada nih namanya homestay Lumban Sitoang ya guys. Kita harus masuk ke dalam. Itu homestaynya juga besar ya. Bentuknya satu kampung itu rumahnya, rumah adat Batak ya, dimana itu di semua rumahnya itu dijadikan homestay ya. Kemudian ini juga homestay Jagu Sirulo, dengan pantainya yang tidak kalah indahnya ya guys. Sekali-sekali ke sana guys. Nah, kalau saya sih bilang salah satu keunikan di Samosir ya, khususnya di Lumban Sui, dimana rumah homestaynya itu ada berciri khaskan selain ornamen Batak Toba itu dikombinasikan dengan ornamen Batak Karo ya guys. Ya, kebetulan pemiliknya itu adalah Marga Sialoho dan istrinya itu saya lupa sih baru apa, tapi asalnya dari Kabanjahe guys. Jadi sangat unik ya guys homestaynya, recommended. Rate-nya itu sekitar 250 per malam sampai 300.000 per malam ya. Murah meriah, untuk pelayanannya kita jamin recommended ya guys. Ya. Nah ini di sini ada ya makam ya, kompleks makamnya Jenderal A.E. Manihuruk guys. Ini kompleksnya juga sebelah kanan ini guys ya. Jadi salah satu jenderal dari orang Batak ya, dan juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri di era Presiden Soeharto ya, kalau nggak salah ya, Soeharto ya. Dan salah satu Menteri Dalam Negeri yang sangat disegani khususnya oleh orang Batak ya, Jenderal A.E. Manihuruk. Oke guys, ini kita sudah masuk di Desa Siopat Sosor ya guys, dimana lokasi kompleks perkantoran Parbaba itu sebenarnya di desa ini, Desa Siopat Sosor ya. Di sini ada penginapan Nyor Melambai, kemudian Dekranasda, ada Indomaret juga nih guys, ya kan. Ada Tio Bolon homestay, banyak di sini penginapan. Nah salah satu juga hotel yang
sangat recommended, yaitu CTS Hotel ya, dengan view pemandangan pantai ya yang luar biasa ya, langsung menghadap ke view Bonandolok. Dari situ juga bisa dilihat juga view-nya panorama Gunung Pusubuit ya guys. Kemudian ada Hello El Homestay. Tidak lupa juga ada rumah makan Padang atau rumah makan Minang. Oke guys. Nah, kita masuk ke kanan ini guys. Jadi ini jalan masuk menuju kompleks perkantoran Parbaba guys. Oras tulung. Woi, minum je koi. Halo, lanjut. Kawan itu guys, tulang ya kan, karena dia marga Simanjuntak. Mama itu dilahirkan oleh Boru Simanjuntak, jadi saya harus panggil tulang. Iya. Jadi ini ada SMA 2 guys di sini. Ya, SMA 2. Dan menuju kompleks perkantoran Parbaba. Tidak lebih dari 1 kilometer lagi kita akan sampai di kompleks perkantoran Parbaba. Mungkin sahabat nunggu nih, gimana sih lokasi kompleks perkantoran Parbaba itu ya. Tapi guys, ini saya akan menuju ke titik lokasi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya guys. Nanti kita sampai di situ, kita selesai. Nah, nanti lebih lanjut akan saya explore bagaimana sih suasana kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di next episode kemudian ya guys. Kita tunggu aja nanti. Inilah suasananya guys. Kebetulan ini musim kemarau guys, jadi panas terik. Sudah sekitar 3 bulan tidak pernah turun hujan guys ya. Mulai dari bulan berapa ya? Sekarang bulan Juli akhir, Juli, Juni, Juni, Mei ya. Mei awal, mulai dari Mei awal itu hampir tidak pernah turun hujan guys. Jadi ya beginilah kekeringan ya di Pulau Samosir ya saat ini. Ini seharusnya ini hijau semua nih, rerumputannya hijau, pohon-pohonnya hijau, sekarang kering ya, seperti gosong ya, gitu karena panasnya guys. Semoga lah tidak berapa lama lagi akan masuk di musim hujan ya guys. Kita doakan bersama-sama ya guys. Samosir itu sebenarnya ya kita harapkan harus tetap hijau guys, karena ini menjadi salah satu andalan favorit destinasi super prioritas guys, di antara 7 kawasan Danau Toba ya. 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba ini, salah satunya tujuan utama ini destinasi prioritas, ini super prioritas, bahkan itu adalah Kabupaten Samosir guys. Nah ini terjadi, kita sesalkan ya, kebakaran apa ya, ilalang, kebakaran hutan ya. Moga-moga lah semua selesai ya, tidak ada lagi deh yang seperti itu. Oke guys, kita sudah masuk ini guys di kompleks perkantoran Parbaba, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata. Kita sudah di sini guys ya. Kemudian ini ada ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berhadapan langsung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guys. Jadi inilah dia lokasinya. Akhirnya kita sampai guys
Oke guys, ya kita akan kembali bekerja. Saya akan kembali bekerja. Terima kasih buat kesempatannya menemani perjalanan tadi dari kantor Bupati menuju kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terletak di Kompleks Perkantoran Parbaba, Kabupaten Samosir, Pangururan. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time and bye-bye.